Ada dua mayit yang diusung di hadapan Nabi. Nabi berkata kepada mayit yang satu, mustarih. Kepada yang satunya, mustaru'an. Kepada mayit yang satu, Nabi mengatakan mustarih. Ini orang yang dilelahkan oleh fitnah dunia. Mustarih. Allah istirahatkan dari penatnya dunia. Ini orang baik. Ini yang begini, ketika dia wafat, dia tersenyum melihat surga. Orang menangis ditinggal oleh dia. Yang satunya mustara'anhu. Diwafatkan karena dunia biar istirahat dari orang seperti ini. Ini orang sudah kelewatan, sudah koruptor, pelaku dosa, maksiat, tukang tipu. Dia wariskan tipu dayanya kepada anak cucunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada di dunia alam fitnah. Fitnah berisikan dua hal. Ujian dan azab. Kita menuntut ilmu, kita memiliki ilmu, beramal dengan ilmu. Bukan berarti kita nggak kena fitnah. Fitnah cuma namanya ujian. Tapi buat kita yang tidak menuntut ilmu, yang beramal spontan tanpa ilmu yang dikedepankan, pun kita kena fitnah. Namanya azab. Jadi kita berharap kepada Allah, fitnah yang akan kita hadapi ini menjadi bentuk ujian yang mendatangkan pahala. Dan pahala itulah yang sedang kita cari sebanyak mungkin dalam rangka berbekal berjumpa dengan Allah. Maka ulama sering mengatakan bahwa kita sedang bersandar di alam fitnah. Bahtera kita sedang bersandar di alam fitnah. Maka pandai-pandailah untuk mengemas fitnah menjadi sebuah bentuk ujian. Kita akan difitnah dengan usia kita. Kita akan difitnah dengan pasangan hidup kita. Kita akan difitnah oleh anak keturunan kita. Kita akan difitnah oleh tetangga kita. Kita akan difitnah dengan fasilitas dunia, sosial media yang ada di tangan kita. Ini fitnah, wallahi. Sehingga kalau kita di atas posisi yang benar, fitnah itu menjadi ujian. Bicara berhasil atau tidak dengan ujian, itu masyiatnya Allah. Karena tidak semua ujian ini dijanjikan keberhasilan. Ada yang berhasil dengan harapan orang yang diuji ini bersyukur. Ada yang nanti nggak berhasil, qadarullah wa masa'a fa'ala. Allah pengen orang yang diuji ini bersabar. Karena kebersamaan Allah itu bersama orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin, bersama orang yang sabar. Dan kalau sudah bicara sabar dengan ujian yang mungkin kita rasakan tak mampu untuk melakukannya lagi, Allah, ini jangan pernah ada kata cukup. Cukup sabar saya sehari dua hari. Cukup saya sabar setahun. Ukurannya bukan waktu, tapi terganggu tidak hubungan kita dengan Allah. Cukup sudah. Ini sudah mengganggu sholat saya. Boleh. Ya. Karena yang kita lakukan adalah karena Allah. Benci dan cinta kita karena Allah. Jadi kalau ujian atau fitnah ini membuat kita masih baik dalam ibadah kita kepada Allah, pertahankan. Pertahankan. Manusia mana yang tidak diuji? Manusia mana yang tidak difitnah? Dan Allah jelaskan dengan jelas. Zuyina linnasi hubbus syahwa minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqaddar minad dhahbi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wa indahu husnul maab. Ya. Fitnahnya jelas. Kamu akan difitnah dengan wanita. Wanita difitnah dengan wanita, apalagi laki-laki. Wanita adalah aurat yang terlindungi. Kalau sudah nggak berfungsi jadi aurat, akan jadi simbol fitnah yang paling besar. Bahkan tipu daya setan saja dhaif, lemah kata Allah. Tapi kaidaku azim. Tipu daya perempuan itu azim. Maka perempuan mesti terjaga, terlindungi, terfasilitasi untuk kalian melayani. Kalian diamsalkan mbak tulang rusuk yang bengkok yang tak mungkin bisa diluruskan. Maka nikmatilah kebengkokan pada tempatnya. Karena tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok. Jadi bukan nggak ada fungsi orang yang bengkok tadi, tetap diletakkan pada posisinya.
Lelaki jangan berhayal bisa meluruskan yang nggak bakal bisa. Cari lokasi yang layak untuk diletakkan dia di situ. Sehingga dia menjadi potongan puzzle kehidupan. Kita berharap dia menjadi potongan puzzle kehidupan. Dan kita semua adalah bagian-bagian kehidupan orang. Nah, ketika kita mengenal Allah yang maha baik, mencintai yang baik, menyukai yang baik, ya. Ini ucapan Rasul yang mengatakan innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. At-thayyib itu ya nama Allah yang maha baik. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah yang maha baik itu tidak menerima persembahan ritual yang dikhususkan untuknya kecuali yang baik. Dan kalau kita kerucutkan sedikit kebaikan yang dimaksud, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang diperuntukkan buat Allah, lillah, hanya untuk Allah. Apa? Salatku, sembelihanku, hidupku secara umum, matiku nanti, lillah, hanya untuk Allah. Maka keempat hal ini mesti ilmu yang dikedepankan. Anda bicara inna sholati, sesungguhnya sholatku. Hei, sholat ini bukan ritual yang main-main loh. Menjadi sebuah beda kita dengan orang kafir. Al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufur tarkus shalah. Yang membedakan antara orang muslim dan kafir ya sholat. Nanti akan ada lihat, nampaklah, tersindirlah kita dengan Al-Fatihah yang dibaca oleh imam ketika sholat zuhur. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub Yahudi, dhalin Nasrani. Kenapa maghdub dimurkai? Karena memang tahu hukum nggak dipakai. Kenapa dhalin tersesat? Beragama tanpa contoh. Dua sifat ini di orang Islam ada. Banyak orang Islam yang maghdub, hukum, tapi nggak bisa dipakai. Bapak tahu lah Pak, kewajiban nafkah lahir batin Pak. Berikan yang halal, jangan yang syubhat, apalagi yang haram. Bukan nggak tahu, tahu. Cuma dipraktekan yang dilarang. Banyak ya? Dari antara kita banyak. Karena kita nggak memperhatikan itu. Kita besarkan anak-anak kita, keluarga kita dengan cara-cara konvensional. Kita nggak perhatikan ketika mencari rezeki tersebut, kita sholat atau tidak. Kalaupun sholat diulur. Sementara Tuhan sudah mengatakan, fawailul lil musallin. Celaka nih orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Kita maghdub. Menentang hukum yang sudah kita tahu. Perempuan sahabat. Bukan nggak ngaji. Sholat. Puasa Ramadan, puasa. Kadang-kadang justru ya bisa ramah sama suami orang, sama suami sendiri ngegas. Banyak loh kasus kayak begini, bukan tidak. Ya, ramah sama anak orang, anak sendiri nggak bisa ngedidik. Ramah sama orang tuanya teman, sama mertua nggak akur. Bukan nggak tahu hukum, tahu. Maka jadi penyebab maghdub. Kalau dolin nyari sekarang sedikit lah. Wallah, kalau orang-orang pelaku bid'ah mungkin dolin. Beribadah tanpa contoh, betul? Dikatakan tersesat. Tapi yang bahaya nih yang pertama ini. Yang dolin. Dia tahu hukum, cuma dia nggak pakai. Kalaupun dia nuntut ilmu cuma hiporia. Lagi tren. Nah, dalam penampilan laki begini, perempuan begini, lagi tren. Ya, kenapa? Karena harusnya apa yang dia perbuat pencerminan dirinya gitu loh. Cuma yang terjadi tidak. Makanya ketika dikatakan innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban, Allah baik, cuma nerima yang baik. Wallah, kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan ketika bersandarkan seperti apa yang Allah firmankan. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa man nahakum anhu fattaqu. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa man nahakum anhu fattaqu. Apapun yang datang dari Rasul ambil, itu thayyib. Apapun yang dilarang jauhkan, itu thayyib. Dan jangan sampai kau menggugurkan sebuah ritual yang disyariatkan tanpa itu. Walaupun kau mengemas ibadah dengan bahasa cinta. Allah sudah bilang kul
In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, katakan, kalau nanti kau mengemas cinta dalam ibadah kepada Allah, tidak ada cinta kecuali mencontoh dirimu. Siangnya ini kita bahas tentang Allah baik, cuma nerima yang baik. Jadi jangan sampai nanti berulang perbuatan tahun kemarin, kebaikan yang sudah kita gugurkan, tapi nggak berlandaskan ilmu. Akhirnya apa? Orang cuma merasa baik. Orang cuma merasa baik. Karena kadang-kadang dunia ini bikin kebolak-balik nih. Saya sama teman-teman sering bilang dengan teman-teman, ya terkadang orang yang sudah ngaji malah pengen jadi orang biasa. Ya, malah kebalikan. Ini yang terjadi, bukan tidak. Mungkin lelah dengan amal yang dia lakukan kepada Allah. Kok bisa lelah dalam beramal? Sementara Tuhan yang dia sembah itu kan Allah. Allah itu kan ilah wa wala, yang diibadahi dengan benar, dan tak ada kata lelah dalam beribadah kepadanya. Jadi kalau sampai ada orang ritual ke Allah merasa lelah dalam ritual, maaf, ini orang tidak kenal Allah. Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan makna bismillah, bismillah, Allah, alif, lam, lam, ha, itu ilah wa wala, ilahi yang diibadahi dengan benar, wa wala, tidak ada kata cukup dalam beribadahnya. Jadi kalau kau mengaku ibadahmu ke Allah, tolong buktikan ibadah tersebut ke Allah yang kamu tidak lelah beribadah kepadanya, itu Allah. Sehingga nanti kalau ada orang merasa lelah dalam ritual ibadah, berarti dia merasa cukup dengan ibadah. Bayang ya, kalau kita nggak refleksi kayak beginian, kebayang ini. Resikonya ini, kita cuma merasa agama bukan perasaan, agama hukum sebab akibat. Yazrok, yahsud, nanem metik. Berbuat baik ada pahala, berbuat nggak baik ada dosa. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Agama itu hukum sebab akibat. Ada hukum sebab akibat. Ini perkataan Ibnu Qayyim yang saya sampaikan dalam kitab Ad-Dawa. Orang-orang yang tahu kalau Allah itu thayyib, layak balu ila thayyibat, maka dia akan berbuat banyak kebaikan dalam rangka mempersembahkan kebaikan tersebut buat Allah yang maha baik. Surat Al-Baqarah ayat fiku fi sabilillah wa la tulku bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Muhsinin itu orang yang berbuat baik. Ada tidak ada orang yang mengetahui yang dia lakukan. Seperti dia berbuat baik, lihat nggak ngelihat Allah dia berbuat baik. Anta budallah ka'annaka tarahu, ka'annaka tarahu fa in lam takun tara walakin Allah yarak. Ihsan itu muhsin orangnya, ihsan perbuatannya orang yang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Kalaupun dia tidak melihat Allah, dia yakin Allah melihat dirinya. Maksudnya gimana nih Ustaz? Iyalah, dia tahu kalau Allah baik cuma terima yang baik. Artinya, ngelihat nggak ngelihat, dia akan berbuat baik ke Allah. Ke orang juga sama. Kayak kita sama orang tua, kan dikaitkan tuh. Ibadah sama Allah, bakti sama orang tua dikaitkan kan. Ketika Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 21 itu ya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, kamu tidak diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Wabil walidaini ihsan. Pada kedua orang tua berbuat ihsan. Maksudnya apa? Ada tidak ada mereka berbuat baik. Jangan pura-pura baik. Itu kalau anak ke orang tua, kalau istri ke suami. Karena ijab qabul itu memindahkan tanggung jawab dari pundak mertua ke pundak kamu, wahai suami. Sekarang kau suami lebih dari ayahnya. Andai boleh orang menyembah orang, kuperintahkan istri menyembah sujud pada suaminya. Andai boleh, kata Rasul. Sehingga kalau kita orang laki, ada nggak ada orang tua kita berbuat baiklah. Di belakang nama kita dan nama ayah kita. Mungkin dia sudah wafat. Dia nggak mengganggu aktivitas kita. Tapi Islam ingatkan, la yaskurinnas la yaskurillah. Orang yang nggak berterima kasih sama manusia, nggak berterima kasih sama Allah. Hati-hati. Maka ingat, di belakang namamu ada nama orang tuamu. Berbuat baiklah. Nah, di badanmu ada darah putih air susu ibumu. Ingat itu. Ada nggak ada mereka
Berbaktilah wahai anak-anakku. Kan gitu bahasa orang tua. Nah kalau istri, ada nggak ada suami berbuat baiklah. Getar aras ketika terjadi ijab qabul. Gabiltu tazwijah wa nikah bimahrin makku. Terima nikahnya dengan mas kawin seperti yang disebutkan di Bayatun Nisa. Pindah ke pundak dia. Allah, berat. Hati-hati. Ibnu Asyakir sudah mengatakan daging dan darah orang soleh itu beracun. Ketika kita anak zolim sama orang tua nggak tahu, wallahi kita nggak mungkin berkah dalam hidup. Tahu nggak tahu orang tua kita. Begitu pula istri. Wallahi, kalau memang pada suami yang saleh, diam-diam kita bermaksiat, wallah, daging dan darahnya beracun. Nggak bakal berkah hidupmu. Ini agama, Masya Allah, ngewanti kita. Karena kita bicara iman. Kalau sudah bicara agama, kita bicara iman. Dan iman ini nggak semuanya nampak oleh mata kita. Itu iman, keyakinan dengan hati, yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan, itu iman. Kita mau ngomong ubudiyah kan ngomong iman, kita tidak lihat Tuhan. Kita cuma lihat ciptaannya. Kita mencontoh Rasul, ini kita bicara iman lah, mau nggak ketemu Rasul. Dan banyak nanti yang memang iman menjadi sebuah landasan. Dan wallahi, semua ritual agama tanpa iman batil. Seluruh ritual itu mukadimahnya ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Kalau nggak beriman, maaf, nggak ada kewajiban sholat. Kalau nggak beriman, maaflah, nggak ada kewajiban untuk berbakti. Nggak ada kewajiban untuk berpuasa. Semua ritual tidak ada kewajiban. Karena iman menjadi sebuah alasan Allah perintahkan manusia untuk itu. Makanya ketika Nabi menyampaikan dakwah, ada tahapan 23 tahun dakwah Nabi kan. 13 tahun pertama di Mekah. Itu bicara akidah. Baru 10 tahun terakhir di Madinah, kita bicara hukum. Kita bicara hukum. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa memang syarat itu bukan hal yang main-main. Tayyib, ya. Surat Al-Baqarah 195 tadi. Wa'anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ada perintah, ya, perintah untuk membelanjakan harta yang dimiliki di jalan Allah. Ini seperti orang bicara jihad. Wadirwatu sanamihi al-jihadu fisabilillah. Puncaknya agama ini jihad. Wadirwatu sanamihi al-jihadu fisabilillah. Puncaknya agama ini jihad. Nabi yang bilang, wal jihadu fisabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Dan jihad yang Allah infokan dalam Quran itu dengan harta dan jiwa. Berarti kita orang laki suruh jadi orang kaya, Pak. Kalau memang ukurannya duit, kaya, banyak duit, Pak. Kalau ukuran kaya itu memang kita punya koleksian dunia, silakan, Pak. Tiap negeri ini ukuran kayanya beda-beda, gitu ya. Tapi kan catatan agama, laisal ghina an kasratil ard, walakinal ghina ginau nafsi. Ini yang paling penting. Tetap kalau standar agama bukan kaya harta, kaya jiwa. Kaya jiwa. Karena nggak semua orang punya harta tuh kaya jiwa. Tapi dengan harta kita bisa menaklukkan dunia. Hari gini kita nggak punya uang, gimana mau haji? Hari gini kita nggak punya uang, bagaimana bisa bangunkan rumah buat anak-anak kita? Hari gini kita nggak punya uang, nggak kereken sama manusia. Betul. Walaupun standarnya bukan itu. Ada yang bilang kemarin tanya, Ustadz, saya ini kan sudah lama suami nggak memberikan nafkah. Sementara anak saya yang kerja ngasih nafkah ke saya, Ustadz, sebagai ibu. Apa hukum suami yang seperti itu? Allah Akbar. Ibu nikah sudah berapa lama? Sudah lebih dari 20 tahun. Subhanallah. Dari awal pernikahan sampai 20 tahun ini, suami kerja gak kerja. Ibu itu dari nafkah dia, iya. Waktu ngelahirin anak, dia yang bayar, iya. Membesarkan anak, ya duit dia juga, memang nafkah makan. Cuma dia sekarang sudah nggak kerja, jadi nggak ngasih nafkah, Ustaz. Ya Rabb, wallahi, dia itu kasih semuanya. Yang dia petik hari ini adalah
Anak yang dia biayai sudah besar kerja, memberi makan orang tuanya. Anta wa maluka li abika. Jangan cibir suamimu, Bu. Ini anak bisa seperti ini karena nafkah yang dia berikan. Dia orang yang nanam pohon, yang sekarang mungkin dia nggak nanam lagi, cuma pohon yang dia tanam sudah berbuah. Dan setiap tahun memberikan masukan ke ibu. Wallah, jangan kufur asyir. Jangan sampai lupa. Ada hukum sebab akibat dalam agama. Kadang-kadang kita seperti itu. Kita menjadi orang yang taunya kalau dikasih langsung depan mata. Padahal efek pemberian itu nggak diperhitungkan. Allahu Akbar. Agama nggak seperti itu. Agama menggiring kita untuk bersyukur. Man la yaskurinas la yaskurillah. Orang yang tidak berterima kasih dengan manusia. Kalau saya ibu saya dulu mengandung saya. Kemudian melahirkan saya, menyusui saya, membesarkan saya. Ayah saya cari nafkah untuk dimasak sama orang tua saya. Tumbuhlah saya dewasa. Demi Allah, kalau nanti ketika sudah dewasa, saya nggak memberikan manfaat kepada kedua orang tua saya ini lebih hina daripada kambing korban Idul Adha kemarin. Saya ini lebih hina daripada sapi boiler yang dipotong kemarin. Atau jangan-jangan sapi Lombok pantat putih yang kemarin itu. Karena kalau sapi dibesarkan saja masih punya nilai dagingnya. Karkasnya ada harga lah. Ya, bahkan kulitnya pun bisa dijual. Sampai tanduknya pun bisa dipakai sama pengrajin golok gitu. Ini manusia kalau digedein, dibesarkan, tapi nggak bisa bermanfaat buat orang tua. Wallahi, ulaika kal an'am bal hum adall. Binatang ini manusia. Allah yang bilang, bahkan lebih sesat. Itu kalau laki kepada orang tuanya, perempuan kepada suaminya. Kalau masih memupuk kufur asyir, karena ya Bu, berbuatlah semau ibu, dia yang tanggung dosa. Bukan ringan. Ya. Dia manusia sama seperti ibu. Ibu cinta kepada anak-anak. Dia juga cinta. Ibu dan dia cuma beda kelamin. Rasanya sama, Kak. Oh, dia sih enak keluar. Refreshing, kerja, ngelihat dunia. Bertemu. Itu yang di rumah, ya Allah. Pintu kerekek, gabruk, sama rak sepatu. Gitu. Ya, Bu, mereka menangis. Mereka juga pengen di rumah. Aroma kepala bayi yang kita cium, Bu, baby oil masih ada di hidung kita. Gadis mungil yang pernah kita pangku dulu, sudah dewasa. Kita nggak bisa peluk dia lagi sekarang. Cepat sekali. 25 tahun itu cepat sekali. Cepat sekali. 20 tahun itu cepat sekali. Sekarang dia mau diambil orang. Kebayang rasanya. Sementara kita sama-sama laki-laki. Wahai calon mantuku, duduk sini. Ayah perempuan ini tahu isi kepalamu. Mau dibawa kemana? Hati. Bagian cintaku ini. Kau bawa ke sorga. Kau tahu jalan ke sorga? Tanya diri. Kau mau memuliakan dia dengan sejuta kemuliaan dari sisi Allah. Sudah berapa banyak sujud yang kau lakukan? Kau mau bawa orang ini ke surga, sementara kau tak tahu pemilik surga. Allahu Akbar. Ini bukan main-main. Makanya kalau kita nggak rapikan semua dari awal, berat terasa fitnah dunia ini. Ya ada kita komplain, jadi orang yang limbung. Orang kalau sudah limbung, paling gampang kena ain, paling gampang kena santet, paling gampang kena hal-hal negatif. Orang yang nggak mantep, kalau kaya nggak bersyukur, miskin nggak bersabar. Orang yang nggak mantep. Ya, an'am itu makhluk yang nggak mantep. Ujung-ujungnya disembelih. Nah kalau manusia kan nggak mungkin. Akhirnya hilang makna. Makanya Allah mengatakan balhum adall. Kalau binatang ternak ini dibilang hina karena binatang, dia lebih dari binatang. Binatang masih memiliki nilai pada kerkas daging dan tulangnya. Dia tidak. Burung piyik yang kita besarkan saja, ketika sudah dewasa, masih bisa memberikan kicau di telinga kita. Walaupun mungkin kita nggak bisa jual beli burung tersebut, cuma dia menghibur kita di pagi hari. Tapi tidak sedikit orang tua lebih mulia ketimbang sahabat kita. Bukan berarti kita harus bakhil, bukan. Nomor satu, pandai meletakkan semua. Kenapa? Karena yang kita miliki ini milik Allah.
Yang kita miliki milik Allah. Ya, anak sekarang nggak mikir. Bahkan buat ukuran rokok dan liquid vape-nya saja, kalau dihitung sehari dikali sebulan, itu tidak sampai apa yang diberi ke orang tua itu lebih besar ketimbang itu. Hari gini orang merokok 20.000 sehari. Liquid juga sama mungkin. Sebulan kan 600.000, betul? Setahun 7,2. Wallah, tiap tahun sudah motongin orang tua. Gak. Orang tua mau lebih hina daripada batang rokok yang kau bakar. Bagaimana mau sukses? Tapi teman aku sukses. Itu istidraj. Jangan terkecoh. Allah tuh nggak salah meletakkan rizki. Nggak ada orang nggak ngerti agama dikasih rizki. Dia dikasih istidraj. Kalau al-ma'unah itu orang baik. Orang nggak baik istidraj. Karena kalau al-ma'unah itu berkah dari Allah yang nggak mengecoh ibadah. Orang kalau kaya, rajin sedekah, ya rezeki dari Allah. Kalau perlu dia bikin masjid, kalau perlu dia punya rumah yatim, dia bangun sekolah di mana-mana buat kemaslahatan umat. Uangnya nggak habis ke rumah sakit, dia meninggal jadi waris. Tapi kalau istidraj, lihat. Hari tuanya dia dicampakkan oleh hartanya sendiri. Tidak sedikit orang tua yang kena istidraj. Di hari tuanya, anak yang meletakkan dia di 4 juta alasan. Tidak sedikit orang-orang yang kaya karena istidraj. Uangnya habis di rumah sakit. Orang-orang tua kita dulu dapat al-ma'unah dari Allah. Nggak mengecoh dunia buat mereka. Sibuk apapun mereka dengan dunia, kakek kita, ayah kita, subuh di masjid. Makin rentah, makin dekat dengan karpet masjid. Karena al-ma'unah. Rentah pun dengan postur tubuh yang bagus, rezeki yang income yang baik, semuanya serba baik. Bahkan kadang-kadang ke rumah ibadah pun berat dia melangkah. Hari-hari biasa susah dia untuk berjamaah. Apalagi sholat subuh. Ini musim liburan, orang tua sudah ngurut dada, ngelihat anak-anak pesantren liburan. Sampai di rumah sholatnya berantakan. Sampai di rumah yang dia tatap layar handphone bukan wajah orang tuanya. Padahal berkali-kali Ustaz sudah mengingatkan. Cuma ada 2 benda di muka bumi yang kalau kita melihatnya kita berdoa. Allah perintahkan itu. Yang pertama menatap Ka'bah. Berdoalah ketika melihat Ka'bah. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna rabbana bis salam. Yang kedua menatap wajah orang tua. Wahai anak-anak muda, tataplah ibumu, tataplah ayahmu. Sampai nanti kau ziarahi makamnya pun kau doakan dia. Karena doa kita ke orang tua tak terhalang barzah. Mereka hidup, Rabbilhamhumma kama rabbayani shaghira. Mereka mati pun, Rabbilhamhumma. Jangan sampai kita nggak berdoa ketika menatap itu. Dunia membuat kita lupa diri untuk kita. Allah nggak menguji manusia di luar batas kemampuannya. Tapi demi Allah, saya berat ngadepin ujian hidup, Ustaz. Saya nyaris nggak kuat. Saya nggak kuat, Ustaz. Apakah ayat bertentangan dengan masa di mana kita tinggal sekarang? Akhir zaman lah. Sekali Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. 14 abad yang lalu, sampai kiamat pun ayat itu berlaku. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan pada ketetapan Allah. La tabdila li kalimatillah. Kalau kamu merasa berat ujian, sementara Tuhan bilang tidak ada ujian yang berat, yang dipertanyakan kemanusiaan kamunya. Bukan Tuhan yang disalahkan. Atau kita mengatakan ini ayat lawas. Ayat yang sudah nggak sesuai dengan zaman. Allahu Akbar. 14 abad yang lalu Tuhan itu Allah, Nabinya Muhammad, sampai kiamat juga sama. Tuhan itu Allah, Rasulnya Muhammad SAW. Sekali mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, sampai nanti sangkakala ditiup pun kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul. Senang kita bersahadat, susah kita bersahadat. Ya. Ini yang mesti dijaga nih. Makanya innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka banget sama orang yang berbuat ihsan.
Orang yang kelihatan nggak kelihatan sama orang tetap emas. Jangan jadi orang yang gampang diwarnai. Agama ini mewarnai, bukan diwarnai. Itu prinsip. Jadi nanti kita bijak. Kita jangan menyalahkan diri atau orang yang kita lihat. Karena orang tidak dilihat dari ujiannya. Orang dilihat dari bagaimana sikap dia menghadapi ujian. Jangan kita bilang, ini orang tua nggak baik nih. Nggak bisa ngedidik anak ini. Anaknya semua bandel. Hei, Nabi Yakub semua anaknya bandel kecuali Yusuf sama Benyamin. Wah, ini orang tua nggak berbobot nih. Pinter ngomong. Anaknya durhaka. Ya orang, jangan-jangan orang yang ngomong kayak gini nih kalau tinggal zaman Nabi Nuh jadi orang yang menentang Nabi Nuh ini. Nabi Nuh juga anaknya nggak banyak, betul? Nggak susah ngedidik anak. Kok bisa si Kan'an jadi orang kafir? Apa nggak pinter ngomong? Bukan, memang ujian. Dan kita nggak bisa pilih-pilih ujian. Makanya Allah bilang, wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rasul manusabbita bihi fu'adak. Sengaja ku abadikan cerita orang dulu dalam Quran, Nabi dan Rasul untuk jadi pelajaran. Jangan terkecoh dengan keadaan. Kalau ilmu dikedepankan, apa yang kau hadapi itu cuma dua jawabannya. Imma syakiran, imma saburan. Kalau kau berhasil, kau bersyukur. Kalau kau gagal, kau bersabar. Itu aja yang Allah pengen. Walaupun dia pinter, bukan berarti berhasil. Karena kan legalitas Allah. Jangan dibilang berhasil karena pinter. Karena izin Allah. Hatta orang baik, sejengkal lagi dia masuk surga, Allah bisa batalkan keislamannya. Masyiahnya Allah. Dan ada orang yang seumur hidup dia berbuat tidak baik. Sejengkal lagi dia masuk neraka, Allah jadikan dia penghuni surga. Mungkin tidak. Makanya dua sayap orang Islam itu, dua sayap orang Islam khaufan wa tama'. Dalam ibadahnya khauf, takut kalau Allah nggak jawab. Tama', berharap dijawab. Kita selalu di posisi itu. Ya Rabb, taqabbal minna. Itu perkataan Ibrahim. Dia bikin Ka'bah, dia bilang Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah ya. Takut nggak diterima, berharap diterima. Nggak jadi kepedean gitu loh. Karena belum tentu yang kita perbuat ini diterima sama Allah. Makanya dikasih judul Innallah thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Hey. Allah baik dan maha baik, cuma nerima yang baik. Yakin sudah baik yang kau perbuat. Berapa lama kau sembah Allah dengan bahasa sholat? Berapa lama kau sembah Allah dengan bahasa puasa? Berapa lama kau sembah Allah dengan bahasa ngaji, zikir, umroh, haji, nikah, cerai, muamalah, akad, semua ritual ibadah menjadi penyembahan kamu sama Allah. Sudah berapa lama kau sembah Allah? Jujur sama diri kita masing-masing. Sudahkah kita menghafal nama Allah? Jujur aja. Kita ini belum hafal nama Allah. Cuma ngaku hamba Allah. Cuma ngaku cinta Allah. Manalah mungkin mencintai sesuatu yang kita tidak kenal. Ini yang sangat disayangkan. Kita beragama dengan perasaan. Kayak Abdul Dinar, Abdul Dirham. Kalau dikasih senang, nggak dikasih kecewa. Level kita begitu sama Allah. Kalau lagi senang hidup kita, alhamdulillah ya Allah. Kalau lagi susah, padahal dalam agama kita susah senang apa? Alhamdulillah atau alhamdulillah ala kulli hal. Rumah bagus, rumah nggak bagus. Kasur empuk, kasur keras. Ukuran kasur nomor 1 atau nomor 2. Atau pinggiran toko sekalipun kita tidur. Nyaman nggak nyaman tidur. Dalam agama kita doanya sama kalau bangun tidur. Apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi. Kata alhamdulillah itu ucapan dengan senyum. Nggak ada orang Arab bilang alhamdulillah nyurung. Alhamdulillah nggak ada. Pasti alhamdulillah. Makan apa aja enak nggak enak. Alhamdulillah. Sampai yang nggak enak pun alhamdulillah ala kulli hal. Agama tuh nyuruh kita itu. Maksudnya apa sih, Ustaz? Sedekah. Walaupun cuma senyum. At-tabassum biwajhika liyahika sedekah. Cuma senyum.
Kenapa? Karena senyum ini tudiul bala, tolak bala. Di Al-Ahzab ayat 35, sedekah ini di level yang tertinggi sebelum puasa. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-shaimina was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat. Tinggi banget itu. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-shadiqina was-shadiqat was-sabirina was-sabirat wal khashina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Dan sedekah itu bukan kayak orang kaya sedekah begitu saja, bukan. Tahapan di Al-Ahzab ayat 35 itu lihat. Orang yang bersedekah itu wajib jadi orang Islam dulu. Kalau sekedar atau itu sih apa muamalah antar nas, ya hukum sebab akibat nanti. Kau beri diberi, itu hukum sebab akibat. Islam, iman, patuh, benar. Kemudian sabar, khusyuk, baru bicara sedekah. Baru bicara puasa. Karena kalau sudah nggak bisa sedekah, berarti kita nggak punya apa-apa. Solusinya puasa. Sedekah itu mendatangkan manfaat. Mana qasad shadaqatum min malin, tidak kurang harta karena sedekah. Ma'anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang disedekahkan oleh yang bakal ganti. Tapi kalau nggak punya apa-apa bagaimana? Puasa. Nggak ada orang puasa kelaparan ketika buka. Cari di muka bumi ini, ada nggak orang yang puasa kelaparan ketika buka puasa? Wallahi nggak ada. Janji Allah, Nabi yang mengatakan, lis-shaim farhatani yafrahuma. Untuk orang yang puasa punya dua kebahagiaan. Yang pertama apa? Fariha idza aftara. Yang kedua, fariha idza laqiya rabbah. Maksudnya apa? Fariha idza aftara. Bahagia ketika dia iftar. Gak ada orang gak senang kalau buka, walaupun dengan seteguk air. Fariha idza laqiya rabbah. Bahagia ketika berjumpa dengan Rabbnya nanti. Apa yang membuat dia bahagia? Ya Rabb. Dia diberikan satu pintu yang namanya Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa shaim. Gak ada yang bisa masuk kecuali bawa passwordnya apa? As-shaimun. Futihat. Dahola ugliko. Masuk kebuka, masuk ketutup. Ini janji-janji yang tidak semu karena Allah yang ngomong. Sebagian Nabi yang menyampaikan, Nabi pun berkata wahyu. Hadis itu wahyu. Dalilnya apa? La yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah Nabi nggak mungkin berkata kecuali wahyu yang diwahyukan. Jadi sadaqallahul azim wa shadiqul masduq. Kalau Allah yang maha benar, ya, kalau Nabi yang dibenarkan. Shadiqul masduq. La yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi nggak mungkin berkata kecuali wahyu yang diwahyukan. Taib, ya, itu Al-Baqarah 195. Dalil tentang orang-orang yang berbuat kebaikan. Kenapa? Karena Allah baik, suka yang baik. Sama seperti perintah taubat di surat Ali Imran ayat 133 sampai ayat 134. Ali Imran. Allah berfirman, sering kita dengar ayat ini. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna bis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Lagi-lagi Allah sebut wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka sama orang yang berbuat baik. Dan baiknya itu bukan khair, tapi hasinah. Orang yang berbuat baik yang orang lain nggak tahu. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu lah. Bicara yang sunnah. Kalau bicara yang wajib, transparan. Bicara yang sunnah, kelas. Jangan orang tahu. Semua ritual sunnah nggak perlu orang tahu. Kita berangkat haji, kita ngomong sama orang, minta maaf lah, wasiat lah. Umroh yang pertama juga. Tapi kalau sudah merutinkan sifatnya sunnah, nggak perlu ramai sudah. Nggak perlu ramai sudah. Karena sunnah itu bukan ditransparasikan. Sunnah itu penyempurna wajib yang pernah kita gugurkan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat uiddat lil muttaqin. Arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Ada perintah
bareng-bareng tobat. Wasari'u jamak perintah. Bersegeralah kalian, antum, antuna, kalian sini. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Ya, percepatlah oleh kalian ini minta ampun atau cepat-cepat menuju ampunan Allah. Wa jannatin arduha samawati u'iddat lil muttaqin. Kalau sudah minta ampun nanti, minta jangan kaleng-kaleng. Minta sorga langsung. Jangan cuma minta duit-duit fulus terlalu cetek gitu. Minta sorga. Karena nggak semua orang yang punya fulus bisa beli sorga. Tapi nggak usah takut. Banyak orang yang miskin pun jadi penghuni sorga. Ada satu hadis qudsi di mana sorga dan neraka datang ke Allah. Kata neraka, aku ini dimasuki oleh orang-orang yang bertubuh kekar dan keras dan orang-orang yang galak. Kata sorga, justru aku didatangi oleh orang yang lemah dan miskin, tapi bersabar gitu loh. Karakternya lihat. Ya, karakternya lihat. Jadi jangan khawatir, pokoknya sudah percepat untuk mohon ampun sama Tuhan kalian. Sadar nggak? Sadar kamu berbuat dosa. Karena klaimnya apa? Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu pasti punya salah. Jadi kalau antum nggak istighfar karena antum merasa nggak salah, antum malaikat. Salah sudah. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam ini pasti punya salah. Tat, jujur Tat, aneh udah hijrah Tat. Ini udah sebulan aneh nggak merasa bersalah Tat. Aneh di rumah aja Tat, nggak mau keluar takut dosa Tat. Rumah aja dosa. Kaki masih bisa lompat, lari kenceng, jalan cepat. Badan masih sehat, ngelinter di rumah. Ini katak dalam tempurung ini. Sibuk sama model jambul doang. Laki main skincare, suka. Suruh pakai androk motif kembang. Itu dosa. Saya gitu, Tat. Kalau di rumah saya berdosa, Tat. Makanya saya keluar biar nggak berdosa deh. Ibu keluar terus berdosa, Bu. Waqarna fi buyutikunna, sebaik-baik tempat buat perempuan di rumah. Walaupun ibu merasakan nyaman di luar, wallah Allah yang bilang rumah. Maka buatlah rumah nyaman. Dan yang berkata baiti jannati itu perempuan bukan laki-laki. Nabi nggak pernah bilang baiti jannati. Yang ngomong itu Aisyah. Jadi perempuan mesti tahu, rumahku sorga. Aku bilang sama suami. Kalau pengen bikin aku betah di rumah, buatkan sorga semampumu. Sehingga laki-laki kasih nafkah, sudah dia bisa. Apa? Atur sorganya sendiri. Jangan kita yang ngatur loh, kita nggak betah di rumah. Laki-laki kan nggak boleh betah di rumah. Suruh kayak burung. Yakdu khimasun wa taruhu bitonan. Laki-laki suruh kayak burung. Suruh terbang pagi, balik sore. Berarti kan nggak betah. Lebih dari setengah harinya di luar. Tidur cuma di rumah 8 jam. Jadi jangan jadi alasan ribut. Keluar terus. Rumah cuma tidur doang. Bawa baju kotor. Emang begitu, Bu. Habis gimana? Suruh betah di rumah. Pakai daster. Motif mawar gitu loh. Jadi laki-laki memang suruh keluar, fitrahnya begitu. Nanti ada masa kita punya takdir, punya schedule, target. Ya usia sekian kita stay di rumah. Saya gitu, kalau saya di rumah, saya udah mulai tuh ada bonsai, ada macam-macam. Itu kerjaan usia tua dah. Kalau harus di rumah, keluar rumah, ada yang kita kerjain gitu loh. Udah kita persiapkan. Jangan sampai coba jadi baju kotor, ngembrek di pojokan saja, nggak bergerak. Jangan. Ada aktivitas. Salah satu bentuk kenikmatan yang Allah berikan pada manusia memiliki tempat yang luas sehingga dia bisa beraktivitas. Begitulah agama nyuruh kita. Suruh cepat minta ampun. Kita itu manusia pasti berdosa. Gak ada orang yang gak berdosa. Kullu bani Adam khata. Selama merasa jadi anak Adam, akui kita berdosa. Nanti ada zikir pagi petang tuh. Minimal 100 kali kita mohon ampun sama. Minimal 100 kali. Ada nggak ada dosa yang kita rasa? Kenapa? Karena klaimnya tadi, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti punya salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik anak yang berbuat salah yang mau bertobat. Kita harus jadi orang yang rajin istighfar kalau sudah begitu. Apalagi kita laki, Pak. Ya, kesalahan bini kita yang nanggung.
Kalau kata dia malas istighfar, tetap mengulang salah, doa Rabbana zolamna itu doa Adam, bukan doa Hawa. Rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam, bukan doanya Hawa. Padahal Hawa yang kerok bikin dia keluar dari surga. Adam yang bilang Rabbana zolamna, nggak mengatakan Robbi zolam tuh. Kalau Hawa yang baca mungkin Robbi zolam tuh personal. Kalau Adam karena bawa bini bawa anak laki-laki selalu mengatakan Rabbana zolamna. Duhai Tuhan kami, Tuhan Adam dan Hawa, Tuhan aku dan istri dan anak-anakku. Zolamna kami, aku, istri dan anak-anakku berbuat zalim. Wa in lam taghfir lana, kalau kau tak ampunkan kami, suami, istri dan anak ini, lanakunanna minal khasirin, kami, suami, istri, anak semua telah berbuat zalim. Itu lagi. Makanya talak di tangan laki. Karena ketika laki dianggap kaku, keras, Allah, yang paling menyiapkan maklum untuk dunia laki-laki. Kalau talak di tangan bini, pegel KUA tanda tangan. Si semua minta, sedikit-sedikit, ya. Laki-laki sekasar-kasar laki, ya fitrahnya itu. Ada pilihan, malaikat maut datang. Kamu istri dan anak. Malaikat maut bilang, siapa yang mau saya ambil duluan nyawanya? Si suami bilang, cukup aku. Biarkan istri dan anakku. Aku saja. Tapi kalau bini yang, ibu, antara kalian bertiga, siapa yang mau diambil duluan? Dia nih. Suami ditunjuk dia nih. Empat sama dia nih. Subhanallah ya. Ya jadi laki-laki disuruh lebih bersabar, Pak. Makanya ya, orang bisa sabar kan karena bagusnya iman. Ayyuhalladzina amanu isbiru. Orang beriman sabar. Nah, nggak mungkin orang bisa beriman dan sabar kalau nggak nuntut ilmu, Pak. Cuma muskilahnya di negeri kita, Pak, kajian itu banyakkan perempuan ketimbang laki-laki, Pak. Kebalikan di beberapa negara lain, laki-laki yang penuh. Di kita ini agak beda sih, Indonesia ini agak unik. Allah agak unik sekali, ya. Makanya akhirnya terdominasilah kondisi yang salah, di mana perempuan menuntut ilmu untuk jadi imam dalam rumah tangganya. Jadi akhirnya tidak sedikit rumah tangga perempuan yang mimpin. Nabi bilang, lan yasluh li rajulin idza amaratu imra'ah. Tidak mungkin terselesaikan masalah rumah tangga laki-laki kalau perempuan yang mimpin. Bahkan tidak sedikit laki-laki yang sudah kajian tauhid, takut sama istri, musyrik. Itu nggak main-main. Karena nanti efeknya buruk. Ini kita lagi bicara yang baik-baik nih. Sehingga mau nggak mau ngebahas begini. Karena Allah baik cuma terima yang baik. Kan kita semua minta yang baik. Doa kita apa? Rabbi habli minas sholihin. Minta anak yang baik, anak yang soleh. Apa iya? Anak yang soleh lahir dari benih bibit seorang laki-laki yang tidak soleh. Apa iya? Anak yang soleh dibesarkan dalam kandungan perempuan yang durhaka pada suaminya. Wa'iyyadubillah wa na'udzubillah. Ya. Kalau saya sih lebih sering berhusnuzon. Kalau memang awalnya pada baik-baik jadi nggak baik, ini penyebab-penyebab yang mesti kita perhatiin banyak banget ini. Rata-rata sih kufur nikmat. Karena ketika sudah berumah tangga ini terjebak dalam kufur nikmat. Laki-laki merasa punya nikmat, ingkar. Agamanya nggak sebagus sebelum nikah dulu. Perempuan juga sama. Ketika diberikan kedudukan, menduduki. Ini sering terjadi. Ya, diangkat, dimuliakan, kemudian menguasai. Ini fatal sekali. Belum lagi ditambah ketika nanti lahiran, transfusi darah. Iya, kalau banyak dokter-dokter yang hadir pada hari ini karena kebetulan jamaah yang datang pada zuhur, tadi kita ada bakti sosial dengan Majelis Taklim Al-Hijrah dengan teman-teman dokter yang memberikan bantuan, sumbangan dan pengobatan kepada masyarakat seputar yayasan kami. Jazakumullah khair ya. Wallahi mereka lebih paham. Kita pakai bahasa syariat. Istri kita nggak makan babi, istri kita nggak makan anjing, nggak minum khamar. Cuma ketika darahnya banyak keluar ketika melahirkan, transfusi darah, betul. Darah siapa? Wallahu a'lam bishawab. Itu masalah kita. Ini kita perjuangkan sejak 15 tahun yang lalu belum terrealisasi nih. Bank bisa syariah, BCA bisa syariah, niaga bisa syariah. Tapi kalau PMI susah syariah.
Padahal masuk ke badan anak kita, ke istri kita, betul? Darah siapa? Darah non-muslim yang makan babi. Darah non-muslim yang minum khamar. Itu permasalahan kita. Di negeri kita agak kurang, pemerintah tolong dengerin ini. Nggak memperhatikan sampai ke sana. Sementara 73% muslim di negeri kita. Sekarang badannya terkontaminasi barang haram. Nabi kita pernah ngomong 14 abad yang lalu. Kulul lahmin nabata min sukhtin an-naru ahkubi. Setiap daging yang tumbuh dari zat yang haram, neraka lebih berhak. Tidak sedikit gadis-gadis pesantren dinikahi, ketika sudah menikah menjadi celebrite. Cuma gara-gara nama besar suaminya. Dia bukan lagi perempuan yang dulu, yang soleha, yang diambil dari pesantren. Masuk barang haram ke badannya. Laki-laki sama. Istikharahnya, tahajudnya, dia tahu masalah membebani pundaknya. Dia paham ayat yang mengatakan, Alladzi anqada zahrak wa rafa'na laka dzikrak. Dia tahu masalah berat di pundak dia. Diangkat masalah karena zikir. Sekarang kamu sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya rumah. Mana zikirmu yang dulu? Kamu menjadi generasi hedon. Yang makin kaya, makin mirip orang kafir. Hari gini, orang makin kaya, makin pengen mirip orang kafir. Zaman miskin dulu, ya Rob, Honda mau hancur masih dipakai tuh motor. Kayak Harley belinya. Long Celebrite. BMW, Ducati gitu loh. Makin mirip sama orang-orang yang hedon. Baju begitu. Zaman susah, sarung cap gajah tepar, betul. Kalau sudah kaya, langsung kalau nggak gambar kepala dengan mataharinya, atau simbol-simbol produk mahal, kita begitu. Jadi kufur nikmat. Fakafarat bi'anhumillah. Ayat maju. Terjadi kufur dalam nikmat. Resikonya apa? Adzaqahallah libasal ju' wal khauf. Allah pakaikan dia dengan baju ketakutan dan kelaparan. Takut miskin kalau nggak kerja. Aduh, nggak bisa lah. Tuhan juga maklum, saya lagi mobile, lagi sibuk, lagi rapat. Azan berkumandang dia nggak datangi. Ini kayak orang umroh nih. Ya, kayak orang umroh. Besok yang umroh, kita berangkat tanggal 8 nanti insya Allah. Ya. Kita tablik akbar di Madinah nanti insya Allah. Ya. Bisa live juga. Ya, wallah. Itu kondisinya kalau kita lagi umroh, kita lihat. Itu orang ketakutan, ketutup itu pintu haram. Nggak kebagian sholat di dalam. Sehingga kalau sudah azan berkumandang, berlari mereka ke masjid, berbondong-bondong. Heran kalau pulang ke rumah, suasana itu hilang sudah. Kita nggak lagi berlari menuju masjid ketika azan berkumandang. Bahkan menjadi generasi masbukin. Generasi yang lebih senang telat dan dimaklumi Tuhan. Kemana aja? Ente kok telat mulu sekarang? Aduh, kondisinya udah nggak sama dulu, Tat. Dulu sih memang ana selalu on time lah. Ada yang azan, ada yang qomat, ada yang imam. Masjid sepi, Tat. Kan kalau sekarang nggak lah, karena sudah mobile. Allah juga paham lah, Tat. Allah juga paham. Siapa ente anak Tuhan? Tuhan nggak punya anak, enak aja. Lam yalid walam yulad. Jangan suka merasa dianak emaskan sama Tuhan. Disalib loh, Tat. Hati-hati. Jangan suka ngayal. Saya akan mengarungi samudra. Samudra dikarungin, beras lo karungin, jangan ngayal gitu. Kadang-kadang kita suka halan semu, modal ngomong tanpa ilmu gitu. Jangan. Jadilah orang yang bijak, kita nyembah Allah yang baik. Nah, orang-orang tersebut kalau sudah dia percepat berbuat baik karena dia manusia pasti berbuat salah. Allah siapkan yang dia minta. Bukan lagi harta dunia, surga, wa jannatin arduha samawat uiddat lil muttaqin. Wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi kita nerjemahin ini jangan cuma cuma surga. Kalau surga aja dibagi apalagi receh gitu loh. Jangan salah paham.
Allah siapkan surga, berarti Allah siapkan dunia dan isinya. Cuma kalau orang-orang soleh itu dunia bukan tujuan. Makanya kalau man kanatil akhirah hammahu ja'alul ghina baina ainai wa jama'a samlah wa hatta dunia oh ya raghib. Orang kalau soleh itu dia cuekin dunia, dunia datang nunduk sama dia. Dibikin antara dua matanya itu kekayaan. Di hatinya ini kaya gitu loh. Karena buat dia bukan masalah miskin atau kaya, bukan itu. Kalaupun dia mau kaya karena mau sedekah. Bukan mau yang lain. Dia pengen maksimal dalam berbuat baik. Dia pengen punya harga diri. Kalau perlu bangkainya pun ngasih waris. Itu harga diri. Laki-laki, Pak. Kalau perlu bangkainya kita ngasih waris ke anak kita, Pak. Itu laki-laki. Karena laki-laki itu emas. Jatuhnya orang berebut. Naik harga dipertahankan sama orang. Itu laki-laki. Ulama kalau memberikan isyarat itu dahsyat. Perempuannya diamond, perempuannya mutiara. Berlian maupun mutiara. Disembunyikan dalam cangkang tetap mutiara. Di rumah tetap mutiara kalian. Di tengah tumpukan batu yang berlumut di atas gunung yang paling tinggi tetap diamond kalian. Dipendam di dasar laut, giok kalian betul-betul. Ditaruh di sungai Padang, sungai Dare kalian. Punya nilai kalian, betul-betul. Itu harga diri gitu loh. Karena dunia ini fitnah. Dan jangan merasa lelah dengan fitnah dunia. Biarlah nanti Allah wafatkan kita menjadi mustarikh. Wallahi. Biarlah Allah wafatkan kita menjadi mustarikh. Ada dua mayit yang diusung di hadapan Nabi. Nabi berkata kepada mayit yang satu, mustarikh. Kepada yang satunya, mustaru'an. Kepada mayit yang satu, Nabi mengatakan mustarikh. Ini orang yang dilelahkan oleh fitnah dunia. Mustarikh. Allah istirahatkan dari penatnya dunia. Ini orang baik. Ini yang begini, ketika dia wafat, dia tersenyum melihat surga. Orang menangis ditinggal oleh dia. Yang satunya mustara'anhu. Diwafatkan karena dunia biar istirahat dari orang seperti ini. Ini orang sudah kelewatan, sudah koruptor, pelaku dosa, maksiat, tukang tipu. Dia wariskan tipu dayanya kepada anak cucunya. Kalau dia muslim, gak mungkin ini komunis sudah ini orang. Komunis sudah ini. Karena orang Islam ada sebesar biji sawi iman saja, mungkin hidayah datang. Sampai kata Ibnu Qayyim, "Idza kunta au hasadka dunub fada'ha." Kalau kalian sudah capek, lelah bikin dosa, tinggalkan dosa. Orang Islam itu ada lelah dengan dosa. Ini kalau orang sudah nggak lelah dengan dosa, ateis, komunis, nggak lelah dengan dosa. Bahkan kalau perlu dia bikin sebuah sekolahan memproduksi generasi pendosa. Nah, teruskan dosa apa nak? Bahaya sekali. Ya, kita sudah susah-susah ngelihatnya nih. Kalau pakai kacamata ulama seperti itu. Saya sering bilang, kita kalau ada duduk di hadapan seorang raja, seorang bos, jaga cara duduk kita. Karena dia orang yang pakai attitude. Kalau kita duduk di depan orang yang soleh, jaga hati. Karena orang soleh itu pakar masalah hati. Jangan suka pura-pura depan orang soleh. Kalau kita duduk di depan orang yang berilmu, tolong pakai dalil. Ya, jangan nggak berdalil. Tapi kalau kita duduk di orang yang bijaksana, bebas, mau nungging pun dia maklum. Lihat, kita di hadapan siapa? Ilmu yang dikedepankan. Karena kadang-kadang kita lupa memposisikan ini. Kita pukul rata. Tidak. Likulli maqamin maqamun wa likulli maqalin maqal. Semua gerak tubuh ada pada posisinya. Ucapan pun ada pada tempatnya. Lain lubuk, lain belalang. Ini yang mesti kita pahami dengan ilmu. Jadi kita tahu. Nah, Allah jelaskan. Jadi kalau Allah bilang, kusiapkan surga untuk orang yang bertakwa. Ini dalam. Makanya satu ayat ditafsirkan dengan sekian ayat lagi nanti. Kenapa tafsir lebih banyak bukunya ketimbang Quran? Ya karena penafsiran. Uiddat lil muttaqin. Disiapkan surga ini buat orang yang bertakwa. Allah bilangnya muttaqin. Ya.
Bukan cuma muslimin atau mukminin muttaqin apa? Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang bisa benar dalam ibadah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa yang namanya muttaqin ini adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu punya 3 keutamaan. Keutamaan yang pertama, dia punya makhrajan. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhrajan. Orang bertakwa tuh. Yang kedua, wa may yattaqilla yaj'al lahu min amrihi yusran. Orang yang bertakwa diberikan kemudahan dalam hidupnya. Yang ketiga, wa may yattaqilla yaj'al lahum furqanan. Orang yang bertakwa kepada Allah diberikan furqan, kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Jadi kalau bahas Allah, uiddatil muttaqin ya mereka. Siapa mereka? Orang yang beribadah, yang ujungnya la'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang ibadahnya betul. Jadi orang dijanjiin surga itu kalau ibadahnya betul. Sekarang ibadah kita saja pengen buru-buru beres. Sama dunia semangat, nggak pernah ngantuk. Ngaji 2 lembar bari angok. Nggak pernah nonton bola kita ngantuk. Nggak pernah kerja kita ngantuk. Ngaji baru beberapa ayat. Subuh. Inna sholat al-fajri kana masyhuda. Sholat subuh, sholat yang disaksikan. Allah yang bilang, betul? Imam bilang, waladdallin. Makmum. Mana berani kita begitu depan mertua. Mana berani kita begitu depan orang tua. Depan teman kita, depan bos kita. Bos, gaji tambahin dong. Berani gak gitu? Ini depan Tuhan kita begitu coba. Ya. Jadi kalau agama kita kaleng-kaleng, nikmat kita juga kaleng-kaleng. Ya. Karena Allah baik, cuma nerima yang baik. Kalau pengen dapat yang baik, coba kritisi yang baik. Jangankan kita, Pak, orang akhir zaman yang agamanya remeng. Dulu sahabat yang radhiyallahu anhum, Allah ridho sama mereka, Nabi bilang, jaddidu dinakum, perbarui agama kalian. Revisi agama kalian. Sahabat loh. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dijamin surga. Nabi tetap bilang, jaddidu dinakum, perbaharui agama kalian. Mereka tanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kita perbaharui agama kami? Sementara yang kami tahu kan begini. Kata Nabi, jaddidu biqauli la ilaha illallah. Jangan lelah untuk belajar tauhid, la ilaha illallah. Jangankan kamu yang hidup, yang nggak tahu besok apa yang terjadi. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Mayit pun yang mau diambil nyawanya. Inna ruh idza qubida tabi'atul basar. Ruh ketika dicabut, nyawa yang ikut. Sebelum itu terjadi, bisikan di telinganya. Mama, la ilaha illallah. Ayah, la ilaha illallah. Buya, la ilaha illallah. Kalimatun uhajju laka biha indallah. Kalimatnya aku bisa berhujjah di hadapan Allah. Kau seorang muslim. Kalimat yang menjadi penyebab terbukanya pintu barzah nanti. Ketika kau nanti dicambuk oleh malaikat, wahai ayah, wahai ibu, berhenti cambuk malaikat. Karena doa kami anak-anak. Malaikat bertanya, lima takifu min darbik. Kenapa kau hentikan cambukanmu, wahai malaikat? Itu orang tua yang berbuat dosa dulu. Malaikat bilang, kaifa adribu? Wa waladuk istaghfar lak. Bagaimana aku bisa mencambuk, wahai mayit? Anakmu selalu beristighfar untuk. Cuma karena la ilaha jadidu. Perbaharui. Jadidu dinakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui dengan kalimat la ilaha illallah. Kajian tauhid. Supaya hati ini terukir kata Qurrabunallah summa istaqim. Sekali kita mengatakan Rabb kita Allah, istiqamah. Hujatan, cacian, makian, cibiran nggak mewarnai kita.
menjadi ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi khawnan wa idza khatabahumul jahilun qalu salaman. Menjadi ibadur rahman, hamba-hamba Allah Rahman yang dihujat, dicaci, difitnah oleh teman, oleh umatnya, oleh istrinya, oleh anaknya, oleh suaminya. Qalu salaman, jalan terus. Kita bilang rawe-rawe atas malam-malam, jalan terus. Sekali ibadah sampai kapan? Dihujat, dicaci, terus kerja Pak. Dipegelin sama orang rumah, terus berkarya Pak. Dibikin pusing sama pemimpin rumah tangga, terus mengabdi Bu. Jangan lelah. Sebentar lagi. Allah sebentar lagi Pak. Ini yang dibisikkan sama Nabi di telinga Fatimah. Ini yang membuat Fatimah menangis. Kemudian dibisikkan yang kedua, tersenyum Fatimah. Aisyah bertanya, apa yang membuat kau menangis dan tersenyum? Dulu ayahku berbisik, inna lil mauti lasyakarat, bahwa ujung hidup itu kematian. Dan setiap kematian itu ada sekarat. Nah, hidup ini melelahkan, capek. Inna lil mauti lasyakarat, lelah. Nangis, Nabi bilang begitu. Karena Nabi pun merasakan lelah. Inna lil mauti lasyakarat. Inna lil mauti lasyakarat. Kemudian dibisikkan, la marada ba'da hadal yawm. Tapi setelah ini gak ada sakit lagi sayang. Cukup sudah. Sebentar. Suaya. Sebentar. Di dalam. Makanya bersabarlah. Ya. Bahwa badal usri, setelah kesulitan ada kemudahan. Kita berharap kalau semua kebaikan yang kita perbuat landasannya ilmu dan itu benar, wallahi kebenaran akan menempa diri kita menjadi orang yang siap bersyukur dan siap bersabar. Ada cirinya Ustaz, ada. Di Ali Imran 134 mengatakan, alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Orang yang punya kebiasaan bersedekah dalam kesendirian maupun di keramaian. Orang yang gemar sekali yunfikuna fis sarra wa dharra. Orang yang menafkahkan harta yang dia miliki baik di waktu lapang maupun sempit. Orang yang selalu menyiapkan maklum. Ini berat. Tapi ya memang Allah puji. Ciri khas mereka yang disiapkan surga itu wal kaziminal ghaiz. Orang yang selalu menyiapkan maklum. Orang yang tahu idfa billati hiya ahsan. Bayar yang namanya keburukan dengan kebaikan. Jangan terwarnai wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau terjadi perdebatan, debat dengan bahasa yang ahsan, yang terbaik. Wal kaziminal ghaiz. Al-kaziminal ghaiz, orang-orang yang menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, orang yang memaafkan manusia. Baru Allah bilang, Allah yuhibbul muhsinin. Mereka itu orang muhsin. Allah suka sama mereka. Allah suka sama orang yang berbuat ihsan. Jadi ini yang mesti kita garis bawahi deh. Nanti kalau teman-teman buka di rumah surat Ali Imran ayat 134, lihat deh. 133 sampai 134. Di 134 itu dijelasin. Yang dikatakan alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Jadi orang yang punya kebiasaan berbuat baik, bersedekah, nggak ada orang yang lihat di tengah-tengah orang maupun tersembunyi. Udah, pokoknya yang dia tahu memberi. Karena dia tahu izzahnya tangan itu di atas. Al-yadul ulia khairan min jadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Jadi dia memuliakan dirinya. Dia nggak pengen, muliain saya. Enggak. Lihatlah saya orang kaya, sering sedekah. Enggak. Cuma dia posisikan, pokoknya dimanapun kaki berpijak, syariat dijunjung tinggi. Saya harus memberi. Sehingga dia berilmu. Gimana caranya? Selalu memberi. Karena harga diri adalah memberi, bukan menerima. Itu izzah. Wa izzuhu istighnahu anin nas.
harga diri kita ketika nggak nyender sama orang. Laki-laki satu bahasa lebih laki-laki itu ya. Wal kaziminal ghaiz tadi, yang kuat itu bukan ketika bisa bergelut. Yang kuat itu ketika bisa menahan sabar. Wal kaziminal ghaiz. Bisa kan nahan amarah? Kamu ngomel boleh, kalau kamu nggak marah kamu batu. Dia mengecewakan kamu nggak ngomel, bohong. Cuma kalau memang dia ngomel sama kamu, ya dengan omelan yang nggak manfaat, jangan terwarnai, khalas. Jadi jangan kayak orang tua yang capek bangunin pagi anak gara-gara susah bangun. Terus bangunin. Terus bangunin. Terus nasihatin. Bicara hidayah kita nggak tahu kapan kan. Itu urusan Allah. Cuma timbulkan rasa takut dalam diri kita. Kalau kita wafat nanti, bagaimana agama keluarga kita gitu loh. Saya sering sampaikan di beberapa kajian belakangan ini. Nabi Yakub saja, Nabi Yakub yang anaknya itu Rasul. Yusuf. Anaknya Nabi Benyamin. Ayahnya itu Nabi Daud, Sulaiman, sampai Ibrahim. Kakeknya semua Nabi. Wallah, ketika Yakub mau meninggal, apa yang Yakub bilang? Ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, apa yang kau sembah nanti? Kalau ayahmu ini wafat, ini Nabi. Takut kalau wafat anaknya nggak jelas agamanya. Sekarang balik ke diri kita, Pak Bu. Kita bukan Nabi, kita orang yang sedang belajar, mengais pahala di dunia, meminta kepada Allah keistiqomahan, betul? Allah. Bilang sama anak-anak kita, nah, siapa yang kau sembah nanti kalau buyamu wafat? Siapa yang kau sembah kalau mamamu nanti wafat? Kami masih hidup, kamu susah bangun subuh. Kami masih hidup, kamu nggak baca Quran. Kami masih hidup, kamu susah disuruh ngaji. Di hadapan mata kami, kamu ribut antar saudara, nak. Bagaimana kalau kami sudah nggak ada nanti? Di hadapanku, kau masih bentak aku, wahai istriku. Di hadapanku, kau benci dengan ibuku. Bagaimana kalau aku wafat nanti? Bagaimana nggak khawatir hati ini? Terus gumamkan dalam hati kita. Perjuangan belum selesai. Kita nggak tahu kapan diwafatkan sama Allah. Maka kalau ada orang merasa cukup dalam ibadah, aneh. Wallahi aneh. Sosok seorang nabi pun khawatir kalau sampai dia wafat nanti, keturunannya apa yang dia sembah. Selain Ibrahim, Imamul Hunafa, Abul Anbiya, Imamul Hanif. Orang yang dimuliakan, kekasih Allah, Khalilullah. Bapaknya para nabi dan rasul. Masih berdoa, wajadubni, anakmu adalah senang. Kerjaannya ngancurin patung, betul? Tapi dia berdoa, ya Allah, jauhkan diriku. Wajnubni, itu bahasa Arab artinya, do'na fil janub. Letakkan aku di tempat yang jauh. Dalam hal apa? Menyembah patung. Kerjaannya ngancurin patung, doanya minta dijauhin dari nyembah patung. Ajib gak? Karena hidup ini mungkin, semuanya mungkin. Allah menciptakan kemungkinan. Gak mungkin buat Allah. Ini dunia alam kemungkinan. Seorang rasul anaknya kafir, kan Anda Nabi Nuh. Ayah yang jahat membakar anaknya Ibrahim. Lelaki yang zolim beristrikan penghuni sorga yang namanya Asia, Firaun. Dunia ini alam kemungkinan. Di zaman Nabi, sosok seorang sahabat Ikrimah, anak dari Abu Jahal. Ayahnya Firaun di zaman Rasul. Anaknya Ikrimah. Ini dunia alam kemungkinan. Kalau dunia alam kemungkinan, kata ulama, fafirru ilallah. Ayo, balik ke Allah. Fafirru ilallah. Balik ke Allah. Kalau pagi kita bilang wa ilaihin nusur. Kalau sore kita bilang wa ilaihil masir. Asbahna wa asbahal muluk lillah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal nusur. Kalau sore wa ilaikal masir.
Ya. Kita mesti tahu, begitulah kondisinya. Menjadi orang yang betul-betul tahu bahwa Allah menginginkan kebaikan dalam kehidupan seperti yang disyariatkan. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghais wal 'afina 'anil nas. Wallah enggak gampang. Bersedekah di keadaan yang membosankan, berbuat baik sama orang yang ngeselin, Masya Allah, pegel, Pak. Memberikan nafkah kepada pasangan yang boros dalam hidupnya, memberikan nafkah kepada anak yang nggak jelas uang dibelanjakan buat apa, pegel, Pak. Tetap mesti berangkat pagi bareng kang sayur, pulang malam bareng kampret tiap hari. Saya, kalau udah mulai keluar pintu tol tuh, banyak tukang dagang gemblong tuh lari-lari bawa keranjang gemblong buat ngelayanin orang dari mobil yang modal buka kaca mau bayar duit. Allah, saya lempar duit, saya nggak tega itu. Apa anaknya tahu kalau ayahnya seperti itu tiap hari? Pura-pura sehat buat nyari uang dari jual gemblong. Anaknya pura-pura sakit supaya nggak sekolah. Senangnya kalau libur timbang sekolah. Ayahnya kejar-kejar jendela mobil cuma buat jual gemblong. Berapa keuntungan gemblong? Berapa keuntungan gemblong? Ya orang, ayahnya loncat bis, keluar bis, masuk bis, jual tahu pok, tahu Sumedang. Anaknya tahu kan? Ayahnya macul di sawah, kukunya coklat bercampur dengan lumpur. Kulitnya mengeras, warna hitam, urat nampak di mana-mana. Lihat, lelah dia di sana. Anak dan istri berkoalisi untuk berbuat buruk pada dia. Kesian mustahil. Orang dilelahkan dengan nanti ketika dia sudah terbujur kaku, baru sesat. Ketika sudah mulai roh naik ke bagian betis, kaki kita yang mengering karena keringnya matahari, panasnya matahari dan debu, sudah mulai menguning telapak kaki kita. Naik ke paha, sudah mulai kaku, akan jatuh selalu jari kita. Mulai ke perut, susah napas kita. Nah, sampai ke dada, yugorgir. Sampai di kerongkongan sudah tidak ada lagi kemungkinan untuk diampunkan. Dicabut cuma mata yang ikut. Tangis kita enggak menghidupkan ayah kita. Tangis kita enggak menghidupkan ibu kita. Tangis ibu enggak menghidupkan bangkai suami ibu. Sebentar lagi mereka cuma orang yang pernah ditunggu. Mata panjang menatap jalan, dia tiba. Sekarang dia tidak pernah tiba. Sepatu sendalnya ada di pojokan rak sepatu yang tak bergeser. Sudah mulai ada sarang laba-labanya. Baju yang disusun rapi, tak terusik sedikit pun karena tak ada yang mengambil. Sudah nggak ada lagi orang bertanya, masak apa kamu hari ini? Kopinya kok agak encer, sudah mulai alas tinggal kenangan. Sudah. Masa itu makin mendekat, bukan makin menjauh. Kebersamaan kita ini makin sempit, bukan makin melebar. Demi Allah, kalau memang masih bisa kita berbuat baik pada seseorang pada hari ini, berbuat baiklah. Wal kaziminal ghais. Tahan amarah kita. Siapkan maklum buat manusia. Allah yuhibbul muhsinin. Allah suka sama orang yang berbuat ihsan. Allah yuhibbul muhsinin. Surat Al-Maidah ayat 13. Fa'fu anhum wasfah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Penguat Al-Imran 134. Fa'fu anhum wasfah. Maafkan mereka. Biarkan mereka. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka sama orang yang berbuat ihsan. Artinya kalau kita memang sudah nggak sanggup, jangan masalah itu merusak ibadah. Ya, kalau kita sudah nggak sanggup, masalah jangan merusak ibadah. Jangan. Allah jangan. Jangan sampai masalah merusak ibadah. Karena ibadah ini nggak boleh dirusak dengan masalah. Susah senang sholat. Susah senang baca Quran.
Jadi bagaimana kita mengantisipasi supaya nggak mendatangkan keburukan karena ujian yang berat. Ini perlu landasan dasar dalam keagamaan. Makanya nanti yang mau ikut daurah dasar Islam, kita ada daurah dasar Islam, sudah diiklankan di sosial media kita, ya, tanggal 19 Juli nanti, dari jam 7 pagi sampai jam setengah 10 malam nanti insya Allah. Kita siapkan tempat dan fasilitas untuk 150 perempuan, 150 laki-laki. Saya sih berharap teman-teman yang sudah punya prime time silakan, khususnya anak muda. Adapun buat orang tua, insya Allah 15, 16, 17. Kita ada golden age. 3 hari nginep di sini. Ya, nanti buat orang tua yang sudah punya prime time, bisa dilihat iklannya nanti insya Allah ya. Kita mudah-mudahan bisa makin memfasilitasi buat teman-teman yang datang kemari. Ya, semoga Allah mudahkan nanti. Jadi kalau sudah tahu, ya manfaatkan momen-momen seperti itu supaya apa? Supaya hidup ini lebih nyaman dan terarah. Hidup ini lebih nyaman dan terarah. Nggak gampang terombang-ambing bak kedebong kanyut di atas sungai ya. Karena waktu makin sempit, rugi demi waktu. Tuhan pencipta waktu sudah bilang, demi waktu, demi masa, manusia rugi. Yang nggak rugi yang beriman, beramal soleh, itu pun nggak rutin, mesti ada circle. Watawasau bilhaq, watawasau bisawab. Nah kita butuh circle. Maka setelah dengar kajian seperti ini nih, iman tetap naik turun kan? Kita butuh circle. Circle itulah yang membuat warna kita dia akan datang. Circle itulah yang membuat kita lebih baik dia akan datang harusnya. Almar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Kalau ingin lihat agamamu tahun depan, lihat temanmu sekarang siapa. Ini mesti banyak circle yang begini nih. Kalau circle sudah banyak, sifat labil pada batin kita sebagai manusia yang lakanut, gampang ingkar ini mudah diingat. Hanya manfaatkan.